Hi everybody, welcome back again to mahirbahasa.com, kelas online bahasa Inggris terpercaya. Well, kali ini kita sudah masuk kepada materi yang ke-13. Ke-13 kita akan berbicara tentang modal auxiliary. Modal auxiliary itu apa sih? Nah, teman-teman biar tidak bingung modal itu apa. Modal itu ini nih, can, will, shall, may, must. Ini disebut dengan modal karena ini sering banget ya. Can artinya bisa, will artinya akan, shall artinya akan, may mungkin atau boleh, must harus. Nah, ini disebut dengan modal. Karena kata-kata ini sering banget kita ucapkan, maka kita harus belajar tentang itu. Nah, di sini ini verb satu atau bentuk ke satunya atau verb satu, verb duanya ini ya teman-teman, ini verb duanya atau verb tiga sama saja. Verb duanya can, apa? Could. Oke, could. Verb duanya will, would. Verb duanya shall, should. Verb duanya may, might. Right. Cara bacanya ini might. Cara bacanya ini should tanpa L ya, should. Ini juga would tanpa L. Ini juga could tanpa L. Right. Ini verb duanya. Wow, seperti itu. Nah, penggunaannya gimana? Sama saja. Misalkan I can speak English. Okay, I will speak English, I shall speak English, I may speak English, I must speak English, right? Gampang seperti itu ya. Cuman kadang sini yang perlu saya tekankan, teman-teman. Right. Ternyata dalam penggunaan modal itu ada regulasi atau ada rule-nya atau ada peraturannya. Nah, yang pertama adalah modal selalu tetap. Modal selalu tetap itu bagaimana? Modal itu tidak bisa berubah ya. Kalau teman-teman belajar simple present itu ada perubahan. Contohnya bagaimana? I speak English, right? You speak English. Ketika she, he, it, dia berubah. She speaks English ditambah verb s atau s. Teman-teman masih ingat ya? He speaks English, right? Upin speaks English. Tetapi dalam penggunaan modal tidak bisa berubah. Jadi walaupun she tidak bisa cans. Jadi nggak boleh ditambahin s, s-nya dihapus. Jadi she can speak English, right? Paham ya teman-teman? She can speak English. Jadi modal tidak bisa berubah. He can speak English. He will speak English, right? Tidak bisa ditambahin s. He will speak English, tidak bisa. Lalu kemudian yang kedua, peraturan yang kedua adalah modal tidak boleh ketemu dengan to. Nah, ini sering banget ya, biasanya saya dengerin murid-murid saya, I will to speak English, I will to go to. Nah, kebanyakan. Jadi setelah modal tidak boleh ditambahin to, teman-teman. Nah, contoh, she can speak English. Nah, di sini to dihilangkan saja ya, tidak boleh she can to speak English, tapi she can speak English. Langsung aja. Nggak boleh she will to, tidak boleh, tapi she will speak English, right? She must speak English, tidak boleh she must to speak English, right? Lalu kemudian yang ketiga, modal selalu ketemu dengan verb satu. Nah, ini dia sering banget ya, gara-gara kita ngafalin vocabulary pertama shopping. Shopping apa? Artinya berbelanja. I will shopping, nggak boleh I will shopping. I will eating, tidak boleh. Jadi verb in-nya dihapus. I will eat, I will shop, I will go, I will. Nah, seperti itu, nggak boleh ditambah ing ya teman-teman. Setelah will, setelah modal, setelah can, will, shall, may, must, tidak boleh diingkan, harus ketemu dengan verb satu. Oke? I will go. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian peraturan yang kedua, modal tidak boleh ketemu sesamanya. Nah, ini ya, modal nggak boleh ketemu sesamanya. Contoh nih, I must can speak English. Saya harus bisa, harus modal, bisa modal. I must can speak English, right? Gak bisa teman-teman, modal ketemu modal. I must can, I must will, I must shall, tidak boleh, right? Maka apa? Diganti ya. Modal salah satunya diganti. Biasanya diganti modal kedua, can harus dihapus. Diganti apa? Be able to. Nah, be able to ini dari mana? Dari sini teman-teman. Nah, ini seom. Ya, seom itu apa? Artinya setara makna. Nah, artinya can sama be able to itu artinya sama, will sama be going to artinya sama, shall sama be supposed to artinya sama, may be allowed to artinya sama. Jadi can setara maknanya atau seomnya apa? Can, be able to. Maka di sini diganti be able to. I must be able to speak English. Saya harus bisa ngomong bahasa Inggris. Saya harus bisa bahasa Inggris. I must be able to speak English, right? Nah, itu aja ya, itu regulasi atau peraturannya teman-teman. Lalu bagaimana ketika itu menjadi kata tanya? Misalkan
Ini sebenarnya kalau bentuk positifnya simpelnya teman-teman seperti belajar future sama will sama shall kayak gitu ya. Misalkan will I go to market? Ya, you will go to market. Will I speak English? Ya, you will speak English. Will she speak English? Well, she will speak English. Can I speak English? Yes, you can speak English. Can you come to my home? Yes, you can. You can come to my home. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Penggunaan untuk kalimat tanyanya gampang, tinggal ditarik ke depan aja. Can you speak English? Will you speak? Shall you come to my? I ask you. Must you come to kampung Inggris favorite? Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Modal ini sering banget keluar, harus tahu peraturannya dan kita harus benar-benar bisa mempraktekannya dalam speaking karena ini sering banget. Well buddy, maherbahasa.com, kelas online bahasa Inggris terpercaya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.